Jangan ada Hashim-Hashim lain. Publik bersyukur dan seakan sepakat dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Semua menganggukkan kepala tanda setuju atas putusan itu. Ada juga yang mensyukuri sikap tegas dan berani yang kali ini ditunjukkan DKPP hingga memberhentikan Hasyim dari jajaran penyelenggara pemilu. Sikap setuju itu makin bulat setelah melihat kerapnya beda sikap dan omongan Hasyim. Ucapan dan perilakunya berada di dua kutub magnet yang tidak mungkin bertemu. Salah satunya saat dia menjadi khotib sholat Idul Adha 1445 di Semarang beberapa waktu lalu. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Hasyim mengungkapkan Idul Adha ialah momentum pengingat untuk menyembelih sifat kebinatangan. Padahal di saat yang sama, proses pengusutan dugaan asusila Hasyim, salah satu sifat yang dikritiknya sendiri di DKPP sedang berjalan. Status sosial dan latar belakang pendidikan juga tidak mencerminkan perilakunya. Hasyim secara pendidikan mengantongi gelar doktoral, berlatar belakang aktivis ormas keagamaan, kaya akan aktivitas di kepemiluan, bahkan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Semarang, Jawa Tengah. Semua itu seakan tidak mampu mencegah sikap dan perilaku mesumnya. Hasyim sebenarnya sudah bolak-balik disidang oleh DKPP. Salah satunya bahkan juga terkait laporan pelecehan seksual. Hanya Hasyim berulang kali lolos dari sanksi pemberhentian dan hanya mengantongi beberapa kali sanksi peringatan keras terakhir. Tragisnya, perilaku yang merendahkan perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu tidak hanya dimonopoli Hasyim. Sepanjang 2017 sampai 2023, DKPP telah menangani 25 laporan kasus kekerasan seksual. Terlapornya terdiri dari 9 anggota Bawaslu di daerah, 14 anggota KPU di daerah, serta 1 sekretariat Bawaslu Kabupaten. Pada periode itu, DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian tetap terhadap 21 terlapor dan 4 mendapatkan peringatan keras. Adapun sepanjang kepemimpinan KPU periode 2022-2027, DKPP menerima 4 laporan kasus asusila dengan terlapor Ketua KPU, anggota KPU, dan 2 staf KPU. Dari 4 laporan DKPP mengeluarkan 3 pemberhentian dan 1 peringatan terakhir. Salah satunya adalah Hasyim. Dari pola tersebut, tampak pola relasi kuasa dalam tindakan pelecehan. Di satu sisi, ada pihak yang merasa berkuasa dan di pihak lain ada yang berposisi sebagai bawahan. Hasyim dan pelaku lain merasa sebagai pemilik kuasa dan superioritas. Karena itu, mereka dengan mudah melakukan tindakan asusila dengan melibatkan urusan pekerjaan atau profesionalitas pekerjaan. Dalam pola relasi kuasa tersebut, bawahan dibuat merasa karir mereka terancam bila tidak mau memenuhi syarat, rayuan atau godaan para atasan. Sebaliknya, karir mereka dijanjikan aman bila mengikuti kemauan atasan. Maka tidak mengherankan bila banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual banyak yang tidak terungkap. Apalagi bila jarak kuasa antara pelaku dan korban amat tebal. Seorang yang merasa memiliki posisi terlalu jauh di bawah ketimbang pelaku cenderung semakin takut dan ragu untuk mengungkapkan kasusnya. Karena itu, pengungkapan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti dalam kasus Hasyim diyakini hanyalah setitik dari puncak gunung es. Tidak banyak orang berani muncul ke permukaan, masih banyak kasus yang tersimpan. Pola dan perilaku kekerasan seksual sejatinya bukan barang baru. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan perempuan dilakukan dengan pendekatan relasi kuasa. Baik kasus di kalangan pekerja informal, lingkungan keluarga, buruh, maupun kalangan profesional. Hubungan kuasa juga tidak mesti berlangsung dikala pelaku dan korban berada di lingkungan kerja yang sama. Sebab kuasa akan hadir di saat ada relasi. Namun arogansi dan dominasi kekuasaan itu akan terpatahkan ketika korban berani angkat suara, ketika korban menolak untuk bertekuk lutut di bawah pelaku. Karena sejatinya relasi kuasa itu hanyalah fata morgana. Arogansi dan dominasi pelaku juga tidak nyata. Kekuasaan pelaku sebenarnya masih jauh di bawah kekuasaan hukum. Maka siapapun yang merasa menjadi korban tak perlu takut bersuara. Korban jangan ragu membuka perilaku bejat yang berlangsung. Yakinlah Anda
tidak sendirian.